tangan. Lalu untuk itinerary di situ yang pertama itu ke Lampung Tengah ya. Ke Lampung Tengah. Terus yang terakhir itu ada di sungai ya. Jam 16. Itu berangkat ke sungai. Ya, Bu. Coba diperhatikan. Itu jam 16 sampai jam 18 itu ke sungai ya. Iya, Bu. Kira-kira kalau jam segitu ke sungai, apa yang dilakukan di sungai sore? Karena kalau kita merencanakan suatu kegiatan, itu harus dilakukan mengenai something to do-nya. Ya kan? Segala sesuatu yang kita kerjakan. Kira-kira dangerous nggak kalau sampai dengan maghrib kita di sungai? Ya, kalau bisa itu diperhatikan. Kita datang ke sana itu mungkin bisa jangan sampai sungai itu jam 6. Kecuali mungkin kalau di laut ya. Mungkin kalau laut kita bisa melihat sunset. Tapi kalau di sungai itu bukan tidak boleh. Kalau sudah sedikit agak ini gelap ya, agak kurang nyaman nanti. Ya kan? Lalu yang di Tulang Bawang, yang hari keduanya itu Tulang Bawang, itu Islamic Center di Tulang Bawang atau Tulang Bawang Barat? Kan kalian mau berangkat ke Islamik ya? Islamic Center, nggak salah. Itu Tulang Bawang Barat atau Tulang Bawang Barat? Tulang Bawang saja? Tulang Bawang Barat, Bu. Nah, di situ hanya tulang bawang kan? Iya, Antara Bu. ya dari Tulang Bawang menuju Tulang Bawang Barat tuh berapa lama? Itu mungkin tidak jaraknya yang ditempuh dengan menggunakan anggaplah bus, kira-kira terjangkau nggak? Ya, jadi step-step itu, langkah-langkah itu harus dihitung mengenai jamnya supaya nanti perjalanannya bagus. Kalau kalian Tulang Bawang, kalian kan dari Lampung Tengah ya, itu kalau memang mau ke Islamic Center tidak perlu ke Tulang Bawang langsung saja ke Tulang Bawang Barat. Ya, tapi Ibu juga tidak tahu itinerary-nya tuh seperti apa, yang jelas kan baru sekilas saja tadi. Tapi yang pasti step-stepnya Pak Irsal itu sudah betul, cuman mungkin mereka kurang berlatih saja. Ya. Jadi ya, kalau misalnya sesuatu yang kita buat itu harus pertama itu jam. Kalau jamnya tidak betul sama penempatan tempatnya, itu nanti akan muter-muter. Misalkan kita harus dari utara ke selatan atau dari utara ke barat itu harus benar-benar matching ya, dari kiri ke kanan, atau jangan jadi circle. Jadi dari sini, nggak taunya kita harus balik lagi ke tempat itu, melewati itu lagi, kayaknya kurang bagus ya. Itu saja sarannya Pak Istri, mudah-mudahan bisa lebih lancar lagi nanti membuatnya. Kalau untuk perhitungan belum ya Pak ya, baru step-step itinerary-nya saja ya. Untuk itinerary saja di sebelum UTS. Iya, sudah cukup. Nanti pas pulangnya juga kalian kan harus ke bandara, berarti pulangnya dari Tulang Bawang Barat ya. Dari Tulang Bawang Barat berarti harus perhatikan itu jamnya. Karena kan cukup lumayan, memang lewat tol ada sekarang, ya. Saya rasa cukup Pak, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Bu Siti. Nah, untuk kelompok yang sudah mencoba untuk mempresentasikan apa yang dikerjakan, tolong diperhatikan ya saran dan masukan dari Bu Siti, dan tolong ketika memang menyusun saran dan masukan yang diberikan, tolong diubah itinerary yang sudah dibuat. Dan untuk semua kelompok sebenarnya kendalanya cuma satu sih kalau diambil dari keseluruhan, belum memperhitungkan rute penerbangan yang memang itu tujuannya adalah Lampung. Jamnya masih asal ada yang memang kedatangannya terlalu pagi dan tidak ada yang memang connect pesawatnya itu tidak landing di Lampung. Nah, ketika memang kalian menjemput jam segitu, ketika memang tidak ada pesawatnya, yang kalian jemput apa? Nah, itu yang harus diperhatikan juga. Dan untuk kepulangan, tolong diperhatikan juga rute penerbangan yang memang dia keluar dari Lampung. Ketika memang jam kalian asal untuk drop out-nya wisatawan yang memang itu kelompok, ketika memang itu tidak ada jamnya, terus kalian antar ke bandara, kan ngapain juga diantar kalau memang mereka tidak connect dengan penerbangan yang ada di Lampung. Baik, Pak. Nah, untuk selanjutnya yang minat khusus bisa siapa yang menyampaikan?
Baik, untuk minat khusus akan dibacakan oleh Liza Noprianti. Ini sambil nunggu kelas A, Bu, ya, biar apa ya, nggak buang-buang waktu juga, dan nanti tolong ketika memang sudah bergabung semua, mohon bantuan dari Bu Siti untuk sedikit memberikan apa ya, pencerahan terkait step-step dalam menyusun rencana perjalanan wisata atau itinerary-nya. Baik, Pak. Baik, jadi saya lihat dulu nanti kekurangannya apa, terus supaya bagus, supaya laku dijual, nanti akan saya beritahu, Pak. Terima kasih, Bu Karena Siti. kan kita buat saja, tapi kalau nggak laku buat apa ya, Pak? Nah, itu. Kita buat-buat ngapain ke situ, gitu kan? Nggak bagus banget, gitu kan? Ada yang seperti itu. Boleh nanti. Sekarang yang minat khusus siapa ya, Pak? Silakan. Saya pengen lihat minat khususnya apa ya? Yang menjelaskan minat khusus saya, Pak. Silakan. Rute perjalanan minat khusus, kelompok kami milihnya Lampung Tengah. Start mulai di awalnya itu mulai jam 6.15 sampai 6.30, tujuan Politeknik Negeri Lampung, aktivitas penjemputan wisatawan. Mulai jam 6.30 sampai 9.30, tujuan Tol Bakauni Terbanggi Besar, aktivitas perjalanan menuju Lampung Tengah, Curug 7 Marga Jaya. Lalu pukul 12.30 sampai 15.00 itu perjalanan menuju agrowisata Kebun Melon di Kabupaten Lampung Tengah. Itu di Jalan Selagai Lingga, Jalan Raya Padang Ratu, lintas Sumatera. Jam 17.00 sampai 18.00 itu perjalanan pulang menuju Politeknik Negeri Lampung. Itinerarinya pukul 6.15 sampai 6.30, keterangannya wisatawan berkumpul di Politeknik Negeri Lampung. Pukul 6.30 sampai 9.30, berangkat ke Curug 7 Marga Jaya, Lampung Tengah. 9.30 tiba di Curug 7 Marga Jaya. 9.30 sampai 10.00 itu waktunya istirahat untuk makan. Lalu jam 10.00 sampai jam 11 menikmati kegiatan wisata yang telah dibuat. Jam 11.00 sampai 11.40 itu istirahat isoma. Isoma itu dari jam 11.00 sampai 12.00. 12.30 sampai 15.00 berangkat menuju agrowisata Kebun Melon 12B Lampung Tengah. Pukul 3 sore tiba di agrowisata Kebun Melon. Jam 15 sampai 16 itu waktunya isoma. Jam 16.00 sampai 17.00 menikmati kegiatan wisata di agrowisata Kebun Melon lagi. Lalu jam pukul 17.00 sampai 18.00 kembali ke Politeknik Negeri Lampung. Sudah, Pak. Ya, dari yang disampaikan terkait paket wisata minat khusus, menurut Bu Siti bagaimana? Bang? Oke. Baik, baik Pak. Itu wisata minat khususnya terkait petik melon ya kegiatannya?
Halo, Bu Mana ya? Siti. Bu Ade? Kabarnya Iya, Bu Bu. Siti? Baik, Pak Yosef. Nggak kedenger, Bu. Ya, silakan Pak. Jadi yang kalian buat adalah wisata minat khusus petik melon atau wisata Iya, minat Bu. khusus curug ke air terjun. Apa yang Pertama Curug, ke air terjun Curug, Bu. Nah, di air terjun Curug itu kita punya kegiatan pariwisata kayak foto bersama, main arung jeram gitu, Bu. Oh ya, ada yang dikerjakan ya di curugnya ya. Itu ada arum jeram ya. Bukan, Bu, kayak outbound yang kita buat sendiri gitu, Bu. Outbound. Itu dalam satu hari kalau kita minat khusus biasanya itu dilakukan tuh hanya bukannya ini ya, kalau satu hari kalian terus melakukan lagi, itu kira-kira waktunya cukup nggak? Timingnya tuh. Karena kan di situ ada outbound, ya kan? Outbound, lalu kalian juga berangkat ke ini, kemana? Ke satu lagi petik melon. Itu kira-kira waktunya cukup nggak, Nak? Karena kalau outbound itu udah pasti kan dia basah-basah segala macam, itu sudah diperhitungkan belum kira-kira? Sudah belajar menghitung belum kira-kira kegiatan itu bisa maksimal itu berapa lama, minimalnya berapa lama? Karena kalau outbound itu nanti mulai dari ice breaking, mulai dari kegiatan, segala macam, itu banyak banget kalau outbound. Nah, kira-kira dari tempat outbound menuju tempat, sudah pernah ke sana belum membuat ini? Sudah pernah ke, kita gini, ketika kita membuat paket, kita sudah tahu lokasinya belum? Sudah ada yang pernah ke sana? Kalau untuk saya pribadi, saya belum pernah, Bu, ke air terjun Curug Marga Jaya. Belum pernah? Belum, Bu. Di Lampung Tengah belum. Lalu antara air terjun dengan petik melon tadi itu jaraknya sudah benar belum? Kalau saya lihat di Google ya, Bu, ya, melalui map, itu kurang lebih sekitar 2 jam 30 menitan, Bu. Gitu. Nanti Ibu akan ajarkan bagaimana cara perhitungan yang tepat ya. Karena gini, jangan sampai ketika kita melakukan satu aktivitas, apalagi itu outbound yang mungkin memerlukan kegiatan yang mungkin meletihkan ya kan, terus harus berganti baju dan sebagainya yang mungkin agak sedikit memerlukan waktu yang agak panjang. Kalau Ibu tidak pernah kalau ketika outbound itu dilanjutkan dengan kegiatan yang mungkin di ujung-ujungnya itu agak sedikit berat atau seperti apa. Nanti Ibu beritahu deh bagaimana caranya kalau misalnya ada outbound itu sandingannya kemana. Kalau di petik melon itu kegiatannya apa? Kalau di petik melon itu cuman metik melon sama foto-foto gitu, Bu. Oh gitu. Oke, berarti ada 2 kegiatan itu. Nanti gini ya, Ibu pengen tahu ketika kalian pergi ke air terjun, itu apa saja yang dilakukan, itu harus diperhitungkan ya, Nak ya. Iya, Ya, Bu. supaya kenapa? Sangat riskan kalau kita melakukan kegiatan outbound itu pertama kegiatannya itu waktunya, terus sudah gitu kegiatan mungkin ada keletihan yang sangat ya kan, karena outbound tuh hard ya, sangat kuat, sangat keras ya. Tapi kalau misalnya apalagi di situ katanya ada arum jeram dan sebagainya, itu memungkinkan tidak kalau kita lanjut dengan petik melon, nanti ada perhitungannya itu. Untuk sementara Pak Irsad itu sudah betul perhitungannya, cuman saya ingin tahu kalau bisa yang mereka buat tuh mereka paham areanya. Kalaupun toh di Google Map, oke, nggak apa-apa, tapi yang pasti jangan terlalu mengira-ngira ya. Ada waktu yang harus kita siapkan untuk misalkan ada sesuatu yang terjadi dan sebagainya, itu ada waktu harus tersisa Pak Irsad. Jadi kegiatannya itu bagus. Saya rasa itu aja, nanti kita hitung lagi bagaimana cara menghitung time-nya, waktunya ya. Kita nanti Ibu ajarkan. Itu saja sih. Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Jadi memang karena maksudnya perkuliahan di Polinela masih cara daring, jadi kalau untuk menugaskan mereka untuk terjun ke lapangan, saya kira
akan bertabrakan dengan itu, Bu. Jadi mungkin Iya. referensi yang mereka gunakan mungkin hanya dari internet, dan kalau kita melihat Lampung secara keseluruhan kan informasi terkait hal-hal seperti itu kan sangat, kalau menurut saya yang pernah mencoba untuk mencari juga, karena memang masih terbatas, Bu, ya, kalau menurut saya sih. Iya. Iya. Nggak apa-apa, Pak. Artinya gini, yang penting kalau bisa mereka tepat pengukuran jaraknya, Pak. Nah, Karena kan yang mereka lakukan itu outbound ya. iya. Outbound itu mungkin Pak Irsad juga mungkin pernah melakukan, bagaimana kita nanti ada, apalagi ada tambahan katanya ada arun jeram dan sebagainya, itu paling tidak memakan waktunya sampai sedikit Iya. sore gitu loh, Pak. Jangan sampai Timingnya, Bu, ya. bertabrakan. Ya, nggak apa-apa sih, hayalan mereka untuk ikut outbound dan sebagainya bagus, sudah bagus, Pak. Bagus untuk melakukan itu. Jadi mungkin kalau Silakan, Pak. mahasiswa ini udah bosen kayaknya, Bu, udah pengen langsung ke lapangan. Iya. Boleh nanti. Yang pasti mereka yang Bapak ajarkan, saya yakin itu sudah masuk, Pak. Artinya cuman mereka belum banyak berlatih saja, karena mereka sudah tahu di mana tempat, di mana makan, di mana isoma. Cuman yang belum mungkin mereka kurang berlatih dan belum terjun saja. Kalau yang sudah saya tangkap dari mungkin pertemuan pertama dengan ketujuh ini, yang ketujuh sampai kelima, apa berapa kali pertemuan, Pak Irsad? Hanya 2 kali sih, Bu, untuk itinerary. Di pertemuan Bukan, maksudnya sudah berapa kali masuk jamnya? Sudah materinya sudah berapa banyak? Kalau untuk Dari dari pertemuan ke 1 sampai sebelum UTS, 6 kali pertemuan sih, Bu, untuk materi. Jadi bagus, memang berarti mereka sudah mulai menangkap. Berarti yang Pak Irsad ajarkan sudah mereka tangkap, cuman mungkin kurang berlatih saja. Itu saja sih, Pak. iya. Dengan adanya presentasi seperti ini kan akan kelihatan nih kurangnya di mana. Nah, itu, Bu, Yang pasti mengenai penjemputan, ya kan mereka belum connect dengan pesawatnya, itu cuma sedikit-sedikit saja, tapi step-stepnya sudah betul sih, bagus. iya. Mungkin Berarti juga ditambah dengan apa ya, logika berpikirnya juga ya, Bu. Mungkin karena memang aktivitas yang dilakukan di luar juga perlu waktu yang memang tidak sebentar juga, jadi mungkin logika buat berpikirnya bisa mengarah ke sana juga sih. Iya, bagus Pak. Silakan dilanjut, Pak, yang lain. Oke, mungkin untuk kelompok 3 kelas B saya kira sudah oke. Tinggal nanti tolong saran dari yang saya berikan, dari Bu Siti yang berikan, nanti tolong diperbaiki ya apa yang telah disusun berdasarkan masukan dari kami, supaya nanti juga karena ini stepnya juga bertahap, Bu, nanti hingga perhitungan mereka akan melakukan hal yang sama juga. Jadi tolong ketika memang modal yang kalian kumpulkan sendiri di awal sudah tidak maksimal, jadi nanti hasil akhirnya juga saya kira tidak akan maksimal juga. Karena memang penugasan ini intinya kan buat modal bersama, Bu. Jadi kalau memang dalam menyusun rencana perjalanan wisata perlu waktu untuk menyusun atau untuk mencari, jadi kalau memang dikerjakan secara bersama 3 kelas ini, dan untuk menjadi bank lah istilahnya untuk database bersama, kan saya kira untuk modal mereka sudah besar ketika memang nanti setelah mereka lulus, setelah mereka selesai kuliah, modal ini bisa digunakan secara bersama. Betul. Yang pasti yang penting gini Pak, mereka tidak mencontek dari atau copy paste dari program-program yang sudah dimiliki tour travel, Pak. Nah, itu. Kan kelihatan Pak. Saya kan punya feeling ini paketnya siapa gitu loh, Pak. Iya. Jadi kan kalau misalnya buatan sendiri itu kan kelihatan Pak itinerary-nya ya kan. Tapi kalau misalnya copy paste dari apa yang sudah ada di travel agent, masukkan saja, yang penting buat, itu juga nggak boleh. Sebetulnya sih pinginnya sih kalau buat itu yang berbeda. Jadi kita tahu benar tidak menghitungnya dan sebagainya gitu kan. Iya. Kan kelihatan Pak kalau misalnya dari travel agent itu sudah itinerary-nya sudah bagus banget, perfect ya. Benar. Nah, lebih baik kita itu agak sedikit berantakan tapi buatan sendiri daripada bagus tetapi dari orang lain kita copy paste, itu Pak. Oke. Itu aja sih. Mungkin Pak Yusef mau menambahkan? Ya, makasih. Maaf ini tadi baru gabung, ada gangguan sinyal.
Terima kasih Bu Siti. Saya sih masih perlu banyak belajar. Tapi yang jelas apa yang sudah disampaikan Bu Siti itu realistis juga sih. Karena kalau outbound itu terus dicampur dengan kegiatan lain kan biasanya agak outbound sih terlalu untungkan, karena saya juga pernah outbound, biasanya sih masalahnya dicapai juga. Nah, itu kan juga perlu ada waktu untuk istirahatnya sebelum melanjutkan kegiatan yang lain. Saya kira yang dicapai Bu Siti juga bagus, karena jujur aja kami ini kalau online ini agak kadang-kadang agak meragukan kalau tugas mahasiswa itu terlalu bagus, dalam tanda kutip terlalu bagus itu apa? Karena googling. Karena ambil dari yang sudah jadi paket seperti kata Bu Siti. Kalau Bu Siti karena orang travel mungkin feelingnya udah main kalau ini googling atau enggak. Nah, kalau seperti saya karena saya bukan orang tour and travel, itu mungkin perlu agak searching dulu apa googling atau enggak ini. Itu sih Bu yang perlu, karena saya tahu online ini agak repot memang untuk melihat keaslian, apalagi kalau tugas kelompok, keaslian dari tugas mahasiswa. Jadi ya kata Bu Siti ya semua kembali ke diri kita sih, bagaimana belajar untuk membuat paket atau itinerary yang real, yang nyata, dan itu sesuai dengan kondisi nyata itu, bukan karena googling. Saya kira itu aja sih, Mas, Bu. Oke, terima kasih Pak Yusef. Jadi mungkin kita lanjutkan untuk kelompok selanjutnya ya Pak, Bu. Silakan Pak, silakan. Oke, karena tadi udah kelas B, coba kelas selanjutnya kita kelas C ya. Untuk kelompoknya sebentar. Coba saya share screen. Nah, untuk kelompoknya Farhan Nur, Ina Lestari, Mazela, Santi, sama Septi Muslika. Hadir semuanya ya, untuk 5 anggota ini. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Sudah terlihat di layarnya? Sudah, Pak. Oke, silakan bisa diambil alih oleh moderator. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 perjalanan wisata kelas C akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang beranggotakan saya sendiri, Santi Fathul Jannah, Farhan Nur, Ina Lestari, Septi Muslika, dan Mazal Hanum Faradillah. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu Mazela. Kepada saudara Mazela, dipersilakan. Baiklah, yang pertama yaitu apa itu rencana perjalanan wisata? Di slide berikutnya. Yang sebelumnya, Pak. Ini? Ya. Rencana perjalanan atau itinerary adalah daftar yang mengurutkan kegiatan perjalanan secara lengkap dan
dengan informasi pendukung. Nah, rencana perjalanan itu sangat penting untuk kita lakukan sebelum melakukan perjalanan wisata, karena jika tidak perjalanan wisata bisa menjadi berantakan dan tidak sesuai dengan tujuan di awal. Selanjutnya, di sini ada 3 materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu rencana perjalanan wisata dari 3 daerah di Provinsi Lampung, yaitu Lampung Barat, Pesisir Barat, dan Tanggamus. Yang kedua yaitu rencana perjalanan wisata khusus yang diambil dari salah satu daerah di Lampung, yaitu Lampung Barat. Dan yang ketiga rencana perjalanan wisata study tour dari daerah Nusa Tenggara Barat. Yang pertama yaitu itinerary untuk 3 hari 2 malam. Pertama dilakukan aktivitas penjemputan wisatawan di Bandara Rading Intan 2 Bandar Lampung pada jam 6 pagi dengan jumlah wisatawan 15 orang. Selanjutnya dilakukan perjalanan ke Provinsi Lampung Barat selama 7 jam 30 menit sampai jam 2 siang dan makan siang di Rumah Makan Begadang Kota Bumi pada jam 11.30. Setelah selesai pada jam 2 siang dilanjutkan dengan menuju salah satu daya tarik di Lampung Barat yaitu Islamic Center. Di sana kita akan berwisata dan melakukan isoma. Tour guide mengambil catering di Sahabat Utama Resto. Kemudian pada jam 3:30 siang kita akan menuju ke Kebun Raya Liwa dan melakukan wisata selama 1 jam sampai jam 5 sore. Di sana kita akan berfoto dan berkeliling. Di sini tour guide menyiapkan dokumentasi berupa kamera dan dilanjutkan pada jam 5 sore kita akan berwisata ke Taman Hamtebiu. Untuk dari Kebun Raya Liwa ke taman ini bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Di sana kita akan berwisata selama 2 jam dan isoma. Kemudian dilanjutkan perjalanan menuju Krui, Pesisir Barat selama 1 jam 30 menit hingga jam 20.30 malam. Di sini wisatawan beristirahat sejenak di dalam bis atau kendaraan. Sampai di Krui yaitu pada jam 20.30 kita akan menuju ke Losmen Sunset Beach. Di sini akan dilakukan check-in penginapan dengan jumlah kamar 5 orang. Dengan 1 kamar diisi oleh 3 orang wisatawan. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Farhan Nur. Oke, selanjutnya pada pukul 21 sampai dengan 22, durasinya 1 jam, tujuan menuju Aula Losmen Sunset Beach, yaitu aktivitasnya pengarahan dan makan malam. Tour guide memberikan pengarahan dan pembagian kamar. Setelah jam 22 sampai dengan pukul 6 pagi, itu wisatawan menuju kamar. Aktivitasnya adalah wisatawan bermalam atau beristirahat. Setelah jam 6 pagi sampai dengan jam 7.30, yaitu wisatawan bersiap-siap. Wisatawan bersiap-siap mandi, bersih-bersih. Kemudian jam 7.30 sampai dengan jam 8 di Aula Losmen Sunset Beach itu sarapan pagi. Kemudian setelah sarapan, keterangannya selanjutnya itu pada pukul 8 sampai dengan 8.30 menuju ke Gua Matu, yaitu aktivitasnya wisata religi, membawa pembekalan makanan atau jajan-jajan. Setelah itu
pada pukul 10.30 sampai dengan pukul 11 menuju ke Pantai Tembaka. Kemudian mengisi bensin di SPBU terdekat. Setelah pukul 11 sampai dengan 12, setelah di Pantai Tembaka, wisatawan bisa berfoto, berkeliling di sekitaran pantai dan juga menikmati kuliner khas asli Pantai Tembaka. Setelah itu pada pukul 12 sampai dengan pukul 15 itu kita menuju ke rumah makan untuk beristirahat sejenak, kemudian sholat. Selanjutnya, setelah itu pada pukul 13.20, durasinya 1 jam 15 menit. Hilang sinyal ya ini kayaknya, Farhan. Sepertinya iya, Pak. Bisa dilanjut anggota yang lain biar selanjutnya pematerinya Ina Lestari. Saudara ini, dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan. Sebelumnya, Pak, mohon maaf suara saya terlalu berisik tidak, Pak? Soalnya di tempat saya lagi ada pembuatan sumur bor, jadi apakah suaranya jelas, Pak? Sekarang mati, Pak. nggak ikut ngebor juga kan, tapi? Oh, enggak. Jelas, Baik, saya akan melanjutkan. Maksudnya jelas. Oke, baiklah. Saya akan melanjutkan. Kemudian pada pukul 12 sampai ke setengah 2, kita makan di rumah makan Jendela Alam. Di sana wisatawan melakukan isoma dan istirahat, sholat, dan makan. Kemudian menu makanan nasi padang seperti nasi ayam, nasi plus ayam goreng. Kemudian dilanjutkan jam setengah 2 sampai jam 2, kita menuju ke Pantai Labuhan Jukung. Di dalam perjalanan, tour guide memberikan informasi atau arahan. Setelah itu sampai pada pukul 2 sampai jam 5 sore, durasi waktu 3 jam, dengan tujuan Pantai Labuhan Jukung, wisatawan menikmati objek wisata yang ada di Pantai Labuhan Jukung. Kemudian pemberian snack pada pukul jam 4 sore. Kemudian pada pukul 5 sampai jam 6, dengan durasi waktu 1 jam, wisatawan kita ajak untuk membeli oleh-oleh, yaitu di Hello Mister, dengan ditempuh dengan berjalan kaki. Nah, setelah itu, pada pukul 16 sampai 18.5 menit atau 15 menit, wisatawan melakukan isoma atau sholat maghrib. Nah, setelah itu, pada pukul 18.45 sampai dengan 20.15, dari pesisir barat, wisatawan menuju perjalanan yaitu ke Tanggamus dan berhenti di rumah makan Mas Egi pada pukul 20.15 sampai 21. Selanjutnya, Pak, next. Nah, dari rumah makan Mas Egi, pada pukul 20.15 sampai dengan 21.45 dengan jarak tempuh 1 jam 30 menit menuju Hotel Pelangi, dengan keterangan beristirahat sejenak di kendaraan.
Setelah itu, sampai di Hotel Pelangi, wisatawan check-in dan tour guide pemberian arahan dan istirahat. Setelah itu, pada pukul 7 pagi sampai 8 pagi, di Hotel Pelangi, wisatawan breakfast dan disediakan oleh pihak hotel. Kemudian pada pukul 8 sampai dengan pukul 9, wisatawan menuju ke wisata Wailalaan dan dengan aktivitas wisatawan check out dari Hotel Pelangi. Kemudian dari pukul 9 sampai dengan pukul 12 dengan durasi waktu 2 jam dengan aktivitas, maksudnya ini bukan perjalanan menuju Gua Matu karena ada kesalahan, maksudnya perjalanan menuju ke Wailalaan. Kemudian dengan keterangan tour guide memberikan arahan umum tentang Wailalaan, maksudnya di Tanggamus tersebut. Di sini ada kesalahan penulisan, Pak, mohon maaf. Kemudian dilanjutkan pada pukul 12 sampai dengan setengah 2, wisatawan diajak untuk makan siang di otak-otak dan iwan goreng. Nah, di sana juga selain makan siang, wisatawan juga bisa membeli oleh-oleh. Dan dilanjutkan dengan isoma di kemudian pada pukul 13.30 dengan jam setengah 3, wisatawan diajak untuk ke kerajinan belah ketupat dengan membeli souvenir dan dengan keterangan mengambil bonus. Setelah itu pada pukul jam setengah 3 sampai dengan setengah 6, tour guide wisatawan menuju ke Bandara Raden Intan. Maksudnya tour guide itu mengantar kepulangan wisatawan dan mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf. Next, Pak. Nah, ini berikut foto dari objek wisata yang ada di Lampung Barat, Kebun Raya Liwa dan Taman Ham Tebui. Next, Pak. Dan ini untuk objek wisata yang ada di pesisir barat, yaitu Gua Matu, Pantai Tepaka, dan Pantai Labuhan Jukung. Next, Pak. Nah, selanjutnya rencana perjalanan wisata minat khusus akan dijelaskan oleh Saudari Santi. Terima kasih. Baiklah, saya akan menyampaikan untuk wisata rencana perjalanan wisata minat khusus. Langsung di ininya itu pada tabelnya. Untuk itinerary wisata khusus Lampung Barat dari jam 12.30 sampai jam 1, yaitu persiapan untuk penjemputan wisatawan. Jumlah wisatawan yaitu 5 orang wisatawan. Selanjutnya dari jam 1 sampai jam 8 malam itu perjalanan menuju ke barat ya 8 jam guys ke Bandar Jaya. Dari jam 8 sampai jam 12.30 itu sudah sampai di homestay dan kita memberikan arahan dulu kepada wisatawan untuk pembagian kamar dan aktivitas pada esok hari. Selanjutnya dari jam 8.30 sampai jam 6 itu wisatawan bermalam di kamar masing-masing. Untuk tour guide atau tour leader menyiapkan peralatan yang akan dibawa untuk ke puncak gunung Seminung. Selanjutnya dari jam 6 sampai jam 7 kita briefing dan sarapan pagi dan pemberian arahan dan memeriksa peralatan serta kondisi wisatawan banyak. Selanjutnya dari jam sampai jam 8 itu perjalanan menuju pos pendakian Gunung Seminung dan persiapan mulai pendakian. Dari jam 8 sampai jam 1 itu pendakian gunung ke puncak Gunung Seminung. Dari jam 1 sampai jam 3 mendirikan perkemahan atau mendirikan tenda di puncak. Next.
dari jam 3 sampai jam 6 sore itu isoma atau salat istirahat makan di perkemahan, kemudian membantu dan mengarahkan wisatawan untuk memasak. Selanjutnya dari jam 6 sampai jam 22 itu aku unggun dan aktivitas permainan. Juga memberikan snack dan minum kopi atau teh, kemudian memberikan games kepada wisatawan. Selanjutnya dari jam 10 sampai jam 5 pagi itu wisatawan bermain di tendanya masing-masing untuk tetap jaga dan memastikan untuk ada satu penerangan di luar maupun di dalam tenda wisatawan. Di jam 5 pagi sampai jam 6.30 itu menikmati sunrise, berguide menyiapkan sarapan dan minuman hangat, serta menyiapkan kamera untuk jam 6 sampai jam 6.30 sampai jam 9 sarapan pagi, setelah sarapan dan untuk turun. Dan dari jam 9 sampai jam 2 itu penurunan gunung menuju ke pos pendakian. Pastikan kondisi dan jumlah wisatawan. Dari jam 2 sampai jam 3 itu istirahat dengan aktivitas pendakian dan berpamitan dengan juru kunci. Nah, di sini waktu di posko pendakian wisatawan bisa bersih-bersih dulu untuk mandi ataupun istirahat dulu. Dari jam 3 sampai jam 4 itu kita mampir dulu di toko oleh-oleh di pusat kota 2 dan membeli buah makan. Dari 4 sampai jam 11 malam 7 jam perjalanan kita perjalanan menuju ke Bandar Lampung. Wisatawan beristirahat di setelah sampai dan mengucapkan terima kasih dan permintaan maaf selanjutnya yaitu Oke, biar semua kebagian buat presentasi juga, saya singkat aja untuk sebenarnya ada 3 itinerary Bu. Yang ketiga, itinerary yang disusun berdasarkan hasil survei yang mereka lakukan sendiri tentang studi tour yang akan mereka lakukan ketika di semester 4 atau 5 kalau tidak salah itu. Nah, mungkin karena memang sekalian biar mereka nanti juga tidak, karena memang rencana perjalanan wisata itu yang akan mereka lakukan kan juga mereka sendiri yang akan menyusun, jadi biar sekalian dan nanti di akhir bisa ketemu harga yang memang akan mereka keluarkan. Nah, mungkin dari apa yang disampaikan kelompok berapa ya tadi kalau nggak salah? 5. Oh ya, kelompok 5 kelas C dari Bu Siti, gimana Bu? Silakan. Baik. Lagi-lagi mengenai timing keberangkatan ya, kepulangan kalau yang di sini. Tapi kita lihat dari atas dulu. Itu yang makan di Begadang, lalu ada makan lagi catering nasi bok itu seperti apa ya? Apakah ada 2 kali makan siang? Yang itinerary itu kan jam 11 sekian ya, 11.30 ya, kita makan di Begadang. Itu itinerary-nya masuk makan siang atau sarapan? Karena di jam 2-nya kemudian tour guide memberikan nasi bok. Benar nggak sih yang saya lihat tadi? Betul, Bu. Berarti 2 kali makan ya? Alasan memberikan 2 kali makan kenapa, Nak? Alasannya? Alasan memberi 2 kali makan itu kenapa? Karena ini akan berhubungannya dengan yang namanya budget ya. Jangan sampai kita budget itu melebihi over atau melebihi yang mereka, kalau sudah makan siang sekali ya sudah, mungkin nanti dilanjut dengan memberikan snack ya. Itu snack box atau makan nasi box sih yang di situ? Snack box. Kalau ya Bu. Di ya, sini tapi kalau misalnya dikasih makan lagi 2 kali nanti takutnya over budget ya. Oke. Ya, karena kan kami di jam 6 sampai jam 4 itu di jam 11 ya Bu makan. Itu termasuk makan pagi karena kan wisatawannya dijemput dari bandara.
Untuk yang kedua, yang disebar itu dari jam 2 sampai jam 3.40, berarti jam setengah 4, jadi masuknya ke makan sore. Baik. Jadi gini, kalau cara menyusun paket untuk sarapan itu tolong jangan over ya, karena orang sarapan itu sangat-sangat penting. Jadi nanti mungkin ada yang mabuk dan sebagainya. Kalau kalian langsung di jam 10 sekian atau jam 11 itu terlalu ini. Kalau kalian tidak bisa menemukan, karena kan di sana kan sepertinya ada ya untuk menemukan sarapan itu agak sulit. Lebih baik kalian prepare nasi kotak dari travel agent itu. Jadi jangan berhenti di suatu tempat ataupun busnya berhenti, kita makan sebentar. Karena kalau sudah terlalu siang, itu mungkin kalian juga ngerasa nggak nyaman lagi, ya kan? Jadi prepare itu dari mulai sarapan, ya. Kalau misalnya dijemputnya jam 6, bukan berarti yang penting sampai ketemu rumah makan, baru sarapan. Jangan. Ya, itu karena nanti kalian, ya kalau yang kuat badannya, kalau enggak kan malah nggak bisa jalan-jalan, sakit. Ya, jadi upayakan buat yang namanya sarapan itu di jam 6 itu mungkin ada jam 7, jam 8, jam 9 itu udah maksimal banget ya. Jangan langsung di jam 11-in karena langsung ketemu restoran. Oke. Terus kalau misalnya nanti tidak memungkinkan untuk ke restoran, coba prepare. Pasti kalian nanti akan tahu deh seperti apa. Kan nanti kalau di semacam uji kompetensinya, kalian bagaimana menghadapi konflik, itu nanti ada juga bagaimana berhubungan dengan vendor dan sebagainya, itu akan belajar nanti yang akan datang. Tapi ini Ibu hanya mengingatkan kalau sarapan tolong jangan panjang-panjang diulur-ulur ya, seperti itu. Oke, kalau untuk jalan-jalannya sih bagus, cuman kalau di Keru, oke, kalau misalnya ke tempat ke Liwa itu kebun ya, kebun itu udah bagus lah. Tetapi kalau di Liwa, di pesisir barat, kok tidak ada sih yang aktivitas lautnya, hanya sekedar foto saja. Sementara orang ke pesisir barat itu kan banyak, ada kegiatannya snorkeling dan sebagainya. Tolong dicari lagi kegiatan-kegiatan yang memungkinkan untuk mereka, kalau cuma foto mah di pantai aja bisa, ya kan? Apalagi kalau sudah langsung ke Labuan Jukung. Ke Labuan Jukung nanti ada, di situ kan ada nyebrang lagi, ya kan, bisa snorkeling dan sebagainya. Buat itinerary yang semenarik mungkin. Kalau cuma foto aja kayaknya sayang, ya kan? Kalau ke gua itu ya religi oke lah. Tapi kalau sudah ke pesisir barat, lalu tidak ada kegiatan aktivitas laut, kayaknya sayang ya. Dibuat lagi yang bagus ya nak ya. Lalu untuk pulang itu tadi lihat sampai di bandara itu kalau nggak salah 4:30 atau 4:30 ya. Itu kalau kita buat rombongan harus diingat lagi 2 jam sebelum kita sudah harus sampai. Lalu penerbangannya itu jam berapa? Karena untuk proses check-in itu nggak gampang, ya kan? Apalagi yang sudah bawa bagasi, bawa oleh-oleh itu. Jadi kalau bisa jangan sampai terlalu siang. Usahakan penerbangan terakhir di jam berapa? Kalau sudah sampai sana 5:30, belum turun dari bus, prepare lagi untuk rombongan yang banyak tas-tas, ujung-ujungnya kita nanti ketinggalan pesawat. Ya, jadi perhatikan untuk kalau jarak jauh seperti itu, karena memang kalau ke pesisir barat itu riskannya di perjalanan pulang kalau menggunakan pesawat. Belum nanti kalau ketemu macet, kalian akan sangat-sangat ini ya, harus berhati-hati di sana. Pesisir barat itu indah, tapi memang perjalanan cukup lumayan, harus perhitungan yang tepat, ya seperti itu. Kalau yang kedua, yang itu, saya rasa itu Pak, kalau yang pertama, ya paham. Kalau terus yang kedua itu tadi mengenai apa ya? Tadi aku lupa. Tadi itu, yang kedua apa ya Pak ya? Bentar Bu, saya coba share screen ya. Coba sebentar. Tadi itu apa ya? Ini kalau nggak salah. Karena itu mendaki gunung ya, mendaki gunung kalau nggak salah ya, Pak. Mendaki gunung. Mendaki gunung. Oke. Kalau mendaki gunung berarti berangkatnya dari Bandar Lampung, oke lah. Kalau aktivitas mungkin ada kegiatannya, cuma yang jadi sedikit itu tadi menggunakan 5 orang kan mendaki gunung minat khususnya. Kalau nggak salah di situ membawa 5 orang ya, benar nggak sih Pak? Saya nggak salah lihat nggak ya? 5 orang apa 50 orang ya? Atau 15 orang? 5 orang. Pesertanya. 5 orang. Tapi kenapa menggunakan bus di terakhirnya? Karena gini, kalian harus menghitung juga yang namanya budget lagi kembali.
Kalau 5 orang menggunakan bus, itu kayaknya sayang. Lebih baik gunakan mungkin Elef atau menggunakan Innova dan sebagainya. Kalau menggunakan bus itu sangat sayang, pasti budgetnya mahal banget. Nanti kalian ketemu harganya mahal. Kalau kegiatan yang namanya mendaki gunung terus ada api unggun itu mah anggaplah pendakian biasa lah, minat khusus biasa. Tapi kalau yang perlu ditekankan adalah bagaimana efisiensi ketika kelompok kita hanya sedikit. Kelompok sedikit dengan jarak yang jauh dengan menggunakan bus, harga kita akan semakin mahal. Lebih baik di efisiensi seperti itu ya. Jadi kalau kalian keluar ini.